ini, sehingga efeknya tuh lalat tidak hinggap, kotoran cepat kering, amonia hilang karena sudah dirubah. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan apa sih grain bakteri dan grain bakteri pengembangan, terus fungsinya untuk apa, ya enggak? Nah, di sini saya akan menjelaskan semampu yang saya bisa, karena ini yang saya utarakan atau saya sampaikan itu pure langsung dari pembuat atau pencipta langsung dari grain bakteri tersebut, yaitu Om Reynan Aska Kurniawan. Ya, nanti nomor HP-nya saya taruh di link bawah sini ya. Nah, oke. Grain bakteri itu merupakan kumpulan dari berbagai macam bakteri yang diisolat tuh dijadikan satu ya, dari alam lokal Indonesia, baik dari tanah maupun dari tumbuhan, yang tentu dipilih dari bahan yang mampu bertahan dari cemaran logam berat, maupun bahan yang diperoleh dari tanaman yang tidak terkontaminasi kimia sintetis. Nah, jadi grain bakteri itu dari alam dan dari tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang dijadikan satu gitu loh, dimana buah-buahan dan tanaman tersebut atau yang dari alam tersebut kayak tanah, akar-akaran itu bertahan dari cemaran logam berat, maupun dia tanaman yang memang tidak terkontaminasi kimia sintetis. Nah, dimana dari dua lokasi tersebut dihasilkan berbagai macam bakteri, diantaranya bakteri penambat NPK. Tahu ya, NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Nah, dimana NPK itu mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman untuk hidup. Nah, jadi grain bakteri itu selain untuk ternak bisa juga untuk tanaman. Terus bakteri yang kedua itu bakteri asam laktat, BAL, di mana asam laktat dalam pakan mempunyai banyak manfaat, yaitu mengurangi infeksi dari mikroba patogen. Ya, mengurangi infeksi dari mikroba patogen. Terus dapat meningkatkan keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan dan mengurai toksin bioavailability dan meningkatkan pertumbuhan bobot badan ternak. Nah, terus bakteri yang ketiga itu bakteri yeast dan bakteri lain-lain. Tulisannya sih YEAST, bacanya yeast, nggak tahu ya aslinya gimana. Serta dilengkapi dengan enzim yang berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino esensial. Jadi dari ketiga bakteri, dari pengumpulan bahan dari alam tersebut menghasilkan bakteri-bakteri yang dilengkapi dengan enzim yang berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino esensial. Nah, asam amino esensial itu yang dibutuhkan oleh ternak maupun tumbuhan, serta merombak karbohidrat menjadi gula, yang kemudian disintesis menjadi asam organik. Sehingga semua unsur makanan yang masuk ke dalam fili usus, ke dalam usus ayam ya, atau ke dalam usus ternak, itu diproses secara sempurna dan menghasilkan enzim-enzim serta vitamin yang sangat dibutuhkan oleh ternak, dan yang pada akhirnya akan keluar melalui kloaka dalam bentuk ampas yang sudah tidak mengandung gula dan karbohidrat, sehingga ketika ternak itu sudah mengkonsumsi grain bakteri pengembangan ini sehingga efeknya tuh lalat tidak hinggap, kotoran cepat kering, amonia hilang karena sudah dirubah dalam bentuk karbon dan sebagian menjadi nitrat, sehingga sangat bermanfaat untuk tanaman. Nah, itu adalah penjelasan grain bakteri pengembangan. Jadi panjang sekali. Pokoknya intinya grain bakteri pengembangan ini bagus untuk ternak dan tanaman. Untuk pemesanan grain bakteri pengembangan ya, biangnya atau grain bakterinya itu boleh langsung ke Om Reynan. Nanti nomornya saya tulis di bawah ini. Ya, di sini saya tulis.
Nah, setelah kita mendapatkan biang dari grain bakteri, kita wajib untuk mengembangkannya. Sedangkan yang bahan-bahan untuk kita kembangkan itu adalah ada sekitar 9 atau 10 bahan ya. 9 atau 10 bahan, di mana bahan tersebut adalah nanas ya, 1 nanas, 2 daun bambu, akar bambu, tanah rumpun, 3 tepung beras, 4 katul, 5 molase, 6 yakul, 7 EM4, 8 pisang, 9 pepaya, 10-nya air. Nah, kenapa kok hanya 10 bahan tersebut, sedangkan di alam Indonesia yaitu banyak sekali yang dari alam itu, yang dari alam dan yang tahan terhadap cemaran-cemaran logam berat dan kimia sintetis itu. Nah, kita memilih nanas. Kenapa? Karena nanas mengandung enzim bromelain. Bromelain yang mampu meredakan peradangan, ya. Terus bromelain yang melalui proses fermentasi akan menjadi cuka yang menghasilkan bakteri Gleocladium yang berfungsi sebagai anti jamur dan antibakteri. Nah, kenapa kita memilih nanas? Karena nanas itu ada enzim yang mampu menghasilkan bakteri yang berfungsi sebagai anti jamur dan antibakteri serta meredakan peradangan. Makanya nanas kita ambil. Nah, yang kedua, daun bambu, akar bambu, tanah bambu. Kenapa? Karena ketiga bahan tersebut yang dari alam ya, bambu-bambuan tadi, berfungsi sebagai pengambil isolat alam yang berupa bakteri Trichoderma, Gleocladium, Mycorrhiza, PGPR, serta mengandung silikat, yaitu salah satu bahan penguat tanaman. Namun untuk probiotik sendiri, jadi untuk pengembangan probiotik sendiri, kenapa pakai daun bambu, akar bambu, dan tanah bambu? Itu sebagai carrier atau pembawa bakteri. Jadi daun bambu, akar bambu, tanah rumpun bambu itu fungsinya banyak sekali ya. PGPR itu Plant Growth Promotion Rhizobacteria, itu daun bambu. Nah, yang ketiga itu tepung beras. Tepung beras ini sebenarnya tepung beras, katul, dan molase itu sebenarnya sebagai sumber karbohidrat bakteri tersebut. Jadi grain bakteri dikembangkan, nah makanannya atau karbohidratnya itu dari tepung beras, katul, dan molase. Kalau molase itu kan yang berbentuk glukosa, makanya kita pakai molase juga. Kalau mau diganti air gula boleh ya, gula aren atau gula merah boleh. Nah, bahan selanjutnya yaitu Yakult. Kenapa kita pakai Yakult? Karena Yakult sudah jelas-jelas ya, itu penambah bakteri asam laktat yang koloninya itu sudah teruji 1 miliar per mili. Bayangkan manusia aja minum Yakult tuh, bagus kan ususnya, apalagi kita taruh ke grain bakteri pengembangan tersebut, hasilnya pasti akan istimewa. Nah, M4 ini sama aja ya dengan Yakult, penambah bakteri asam laktat. Cuma kalau M4 ini kan memang jelas-jelas untuk peternakan yang secara alami sudah sah oleh negara, itu didistributorkan sebagai probiotik peternakan. Nah, yang ke-8, kenapa kita pakai pisang sedangkan buah itu banyak sekali ya? Kita hanya pakai nanas, pisang. Nah, pisang ini mengandung kalsium tinggi, serat, karbohidrat, dan bakteri Pseudomonas flourescens yang mampu menekan perkembangan bakteri E. coli dan Salmonella. Nah, di sini ya, kenapa kita memakai pisang, kenapa tidak buah yang lain, misalnya durian atau dan lain sebagainya? Karena di dalam pisang itu mampu menekan perkembangan bakteri E. coli dan Salmonella, di mana kedua bakteri tersebut sangat-sangat merugikan untuk ayam. Sehingga kita ambil pisang ya, kita blender sekaligus sama kulitnya, kita fermentasi langsung dengan M4 Yakult dan bahan-bahannya plus grain bakteri tersebut. Agar apa? Agar ayam itu bakteri E. coli dan salmonellanya itu bisa ditekan atau sedikit diminimalisir lah. Terutama kan yang kalau ayam udah terkena E. coli dan salmonella itu akan lama-kelamaan kurus dan mati. Itu akan sangat merugikan bagi peternak. Nah, yang terakhir adalah pepaya. Ya, sekali lagi saya tekankan buah yang terakhir itu pepaya. Kenapa? Karena di dalam pepaya itu mengandung enzim papain yang berfungsi sebagai pemecah serat kasar menjadi lunak. Misalnya ya, kan sering tuh ayam
makan jagung giling ya. Nah, itu jagung gilingnya itu akan dipecah menjadi lunak, yaitu menjadi kotoran yang sempurna. Dan selain itu juga pepaya mampu mengeluarkan atau membunuh cacing dan telur cacing yang ada di dalam usus ayam papain itu. Nah, yang ke-10 itu adalah bahannya air ya, air sumur. Jadi air yang mutlak dari sumur, jangan pakai air yang lain. Karena itu rekomendasi oleh beliau yang menciptakan bakteri ini ya. Fungsi Gran bakteri pengembangan ini fungsi secara global ya. Secara global menurut saya yang sudah saya praktekkan di kandang itu, pertama membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pakan. Yang kedua itu kotorannya cepat kering, otomatis ya. Kalau proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pakan itu sempurna, kotoran otomatis cepat kering. Dan yang ketiga, amoniak itu hilang. Jadi bau-bau amoniak yang mendatangkan lalat itu akan hilang. Terus yang kelima itu mengurangi head stress ayam. Kenapa kok bisa? Karena mengandung asam organik alami yang dihasilkan dari proses fermentasi. Jadi kita nggak perlu lagi pakai anti head stress yang lainnya. Cukup pakai probiotik ini bisa mencangkup ke head stress, menanggulangi head stress. Nah, yang ketiga itu meningkatkan produksi telur. Kenapa? Ya otomatis kalau pencernaan terserap sempurna, nutrisi pakan juga produksi oleh ayam, otomatis meningkatkan produksi telur. Nah, yang paling terakhir ini yang paling luar biasa menurut saya ya, mengubah kotoran menjadi kompos yang siap saji oleh tanaman tanpa melalui proses fermentasi lagi. Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan di awal tadi ya, asam organik sehingga semua unsur makanan yang masuk ke dalam fili usus diproses secara sempurna dan menghasilkan enzim-enzim serta vitamin yang sangat dibutuhkan oleh ternak, yang pada akhirnya akan keluar melalui kloaka dalam bentuk ampas yang sudah tidak mengandung gula dan karbohidrat. Nah, kalau ampas atau kohe sudah tidak mengandung gula dan karbohidrat dan dirubah menjadi nitrat, itu otomatis lalat sudah tidak akan hinggap lagi. Nah, itu penjelasan apa itu Gran bakteri dan bahan-bahan pengembangannya. Nah, nanti kita akan menghitung ya, sedangkan bahan-bahan ini jatuhnya berapa sih per liter Gran bakteri ya. Gran bakteri atau probiotik yang kita kembangkan itu untuk ayam, irit nggak sih? Bagus nggak sih? Gitu kan, otomatis kita harus memikirkan kos pakan juga, kos obat-obatan. Ini kan termasuk kos obat-obatan ya. Nah, berhubung kita hanya memakai jamu dan probiotik ini yang dikembangkan dari alam, nanti kita akan menghitung berapa jatuh per liternya. Nah, oke. Lanjut ke selanjutnya ya.